Ada satu kota di dunia yang dijulukin kota panda. 24 jam hidup di kota panda. Literally, manusia dijajah sama panda. Bukan hanya gedung panda, makanan, transportasi, tapi tiap jalan beberapa langkah udah pasti ketemu panda. Panda. Tempat sampah aja panda. Ini layak dinobatkan sebagai kota tergemas. Welcome to Chengdu. Seluruh panda di dunia itu masih milik Cina ya guys, cuman dipinjamkan. Dan harganya tuh kadang fantastis banget. Sepasang bisa 1 juta US dollar. Pagi, selamat subuh. Hari ini kita mau pindah ke kota Panda Capital of the World, Chengdu. Ayo guys, let's go. Seperti biasa untuk mendapatkan flight murah kita paling pagi flightnya guys. Aduh sampai ngantuk dan nyasar-nyasar. Terus tiba-tiba suamiku katanya denger meong-meong, guk-guk-guk. Gila, aku pikir suamiku ini halu apa ya? Ini kan di airport. Terus karena aku penasaran, aku ikutin sumber suaranya. Dilihat, kok ada yang nongol dari paket. Bayangin guys, ini tuh di airport. Orang Cina ternyata secinta itu sama hewannya. Sampai jalan-jalan traveling aja mereka harus bawa hewan guys. Dibeliin tiket pesawat loh. Security check terteliti terlama, aku sampai didudukin terus sepatuku semua dilepas. Ternyata gara-gara ini ketinggalan, harus masuk X-ray. Sampai ini dalam-dalam juga dicek, cewek sama cewek ya. Suamiku sampai apa ya namanya, kemaluan sampai di gila. Paling ekstrim kayak mau masuk kantor apa gitu. Guys, ini literally aku kayak masuk mall. Padahal ini bandara. Dan ini bandara domestik, bukan internasional ya. Jadi ini antar kota aja. Besar banget sampai aku jalan itu capek guys. Dan di sini aku naik low cost airline tapi dapat makan dong full meal. Welcome to Chengdu. The outside temperature is 40 degrees Celsius or 57 degrees Fahrenheit. It's Beijing time 11:53. Baru nyampe bandaranya dan ternyata semuanya bagus banget dan udah ketemu panda. Di airport kedatangan aja udah disambut sama panda-panda kayak gini. Jiwa pandaku ini udah meronta-ronta nih dari dalam lihat boneka aja. Panda. Iya panda. Gitu ya. Halo. Pertama aku kira aku dikasih tester kan. No. Ternyata aku itu disuruh bayar. Terus orangnya maksa banget lagi. Ya. Untung ada penolong ini yang bantuin aku menjelaskan. Yes, thank you, bye. Baggage claim ada panda yang nungguin. Thank you. Kita pipis di bandara, yuk kita lihat toiletnya gimana. Kan katanya toilet di Cina kurang bersih ya. Kamu jangan kaget ya, ini airportnya maju banget. Klosetnya jongkok. Tapi aku coba ya, di pura-pura aku jongkok. Otomatis. Anyway, ojek online di sini nggak bisa sembarangan manggil atau pesen. Kita tuh harus ke poin penjemputan yang biasanya jaraknya agak jauh. Wow, mobilnya bagus-bagus guys.
pesen Gojek harus di situ. Oh ya, e-hailing ya. Ini lumayan jauh ya guys, sekitar 5 menit jalan. Wah, dapat mobil bagus guys. Harganya makin bikin kaget. Di Surabaya nggak pernah naik kayak gini. Di sini naik. Wah. Bagasinya otomatis. Berapa ya tadi? Bukan 40.000, 26.000 Enggak mungkin, tadi voucher karena kita sering pakai Didi, terus tiba-tiba dapat voucher gede. Tertulisnya asalnya 90. Loh. 90 itu berapa? 90, 200.000. Ya tapi setengah jam perjalanan. Mana? Memang ini the real kota panda. Depan airport aja pandanya segede ini. Buat dari apa itu? Semakin mendekati, aku semakin gemes, tapi juga semakin penasaran. Ih, lucunya. Buat dari apa ya? Wah, hotel bintang 4 juga ada robot guys. Lagi di hotel mau naruh koper cepet-cepetan sih, soalnya aku udah gak sabar pengen eksplor kota panda ini. Jalan 100 meter dari lobi hotel, aku disambut panda pertamaku. Penuh dengan panda. Es krimnya. Lihat tentang. Bahkan itu ada panda bus. Theo panda bus. Ini kamu bisa naik bis panda, cuman karena aku 24 jam di sini doang, kayaknya nggak nutut. Jadi kita eksplor kota pandanya aja ya. Nah sekarang Kita mau ke mall dulu ya. Mall yang katanya ada pandanya nih. Ini ya, jalan 10 meter memang isinya panda semua tuh, lihat ini. Memang pemerintah mewajibkan area yang didatengin turis harus ada pandanya. Loh, iya. Kamu yang nggak mirip, kamu pakai baju coklat. dari 1 sampai 10, semirip apa outfitku sama panda? Mohon maaf soalnya badannya nggak bisa mirip. Duh, panda. Panda marah. Di mana-mana ya jual ini. Di Beijing aja ada. Aku beli di Shopee murah. Besok aku bakalan pakai topi panda itu, ingetin ya. Apa kota panda kok sih? Nah, soalnya 80% panda liar itu hidupnya di Sichuan, provinsi Sichuan. Nah, sedangkan Chengdu adalah ibu kotanya provinsi Sichuan. Panda. Aku panda banget ya. Itu juga panda, lihat. Di sini banyak yang jalan-jalan bawa binatang peliharaan, guys. Secinta itu sama hewan. Kok bisa ya satu kota terbrainwash sampai secinta itu sama panda? Anak kecil random gini aja gantungannya panda. Kok belum sampai-sampai ya? Aku udah bosen ketemu panda yang kecil-kecil. Mana? Aku mau cari panda yang raksasa, guys. Hah? Mana deh? Itu loh. Mana sih? Loh. Itu loh sebelahnya Uniqlo. Aku kira di sana. Lihat baik-baik ya. Ini ekspresi orang yang dulunya uang jajannya habis untuk koleksi stiker panda. Pol. Orang gila mana yang kepikiran naruh panda di atas gedung? Pandanya bisa nangkring guys di situ. Kota ini sengaja nge-branding dirinya sebagai capital panda of the world. Jadi yang kayak gitu, panda nangkring itu bukan iseng, tapi strategi branding. Bayangin ya guys, hewan kayak gini bisa jadi daya tarik turisme, hebat. Kaget aku. Ini orang apa robot deh?
Maksudku mau video, nih panda nggak paham arti kata video, makanya dia ngepost gitu. Panda, me panda, you panda. Oke. Lucu. Mungkin orang di dalamnya nih juga berpikir, nih orang dewasa kok berperilaku kayak anak kecil. Biarinlah. Memang lucu, tapi kok kenapa kota ini kok terkenal jadi kota panda? Iya, soalnya secara biologis tuh panda cuman bisa hidup di Cina, guys. Dan pemerintahnya yang smart di-brandingin kayak gini. Iya, cuman di 3 provinsi. Masa di dalam? Nggak ada. Bukan hanya turis ya, tapi warga lokal juga terpanda-panda. Ini base loh, guys. Oh my god. Sesuai misi hari ini kita mau kulineran, harus panda. Kalau panda tak gambar. Oh iya, panda. Panda. Besok kabeh panda. Iki panda taksi. Cengdu taksi. Ini ya panda. Ini itu semuanya taksinya hijau, cengdu taksi ini. Iya. Waduh. Iya panda. Iya panda. Bagus. Turn Penting left panda. enter Hongxing Road, 3rd section, side road. Nyebrang. Itu jual bambu panda. Ini jus sukaanmu nggak sih? Sugar cane juice. Loh, tapi kan panda makannya bambu. Loh, ini jus tebu yang kamu suka tuh. Bukan, tapi mirip kan? Bikinnya mirip gitu toh. Iya, supaya seolah-olah kita jadi panda yang makan bambu. Udah kelaparan, kita menuju restoran panda pertama. Lokasinya di gedung yang panda nangkring tadi ya. Oh, ini panda yang tadi kelihatan pantatnya tadi. Wah, akhirnya ketemu. Ya. Panda. Bokong. Iya. Mau foto sama panda ini ngantrinya berasa K-pop idol guys. Gak dewasa, gak anak-anak, semua antri. Nah, restoran kita terletak persis di sebelah panda nangkring. Duduk sama panda orangnya. Aku kok nggak ada pandanya. Itu panda juga. Punya orang itu. Lihat menunya aja, ini sampai panda lover kayak aku bingung. Dari dessert, kopi, main course. Untung suamiku yang gak ngerti letak kelucuan panda masih bisa semangat bantu pilihin menu-menu panda. Bingung dia, bingung. Mana? Panda cheesecake. Gila. Panda cheesecake. Setelah 20 menitan galau, akhirnya kita pesan. Masih penasaran gimana caranya punya boneka panda? Tapi karena nggak bisa bahasa Cina, aku nggak ngerti cara mintanya. Lihat dong, masa sebelahku duduk sama panda? Ini loh sadar. Ya langsung diminum. Sebagai istri Instagram, kan maunya itu datang semua terus difoto bareng gitu kan ya? Marshmallow kayaknya. Tapi dia itu cuma es, terus ini atasnya marshmallow. Akhirnya ini foam. Marshmallow ya. Pandanya tenggelam. Bisa dimakan pasti. Ini terus apa? Apanya? Kuat. Kopi. Enak berarti ya, nggak cuman gimmick. Minta makan ya.
Apa namanya? Marshmallow. Marshmallow. Hanya di channel ini kamu bisa lihat panda makan panda. Aduh kasihan sampai kepalanya bocor gitu. Ternyata ini bisa dipakai gini guys. Ini yang ditunggu-tunggu. Menu panda seharga sepatu mahal brand internasional di mall gede Indonesia. Kung Fu Panda. Apa ini yang bikin mahal? Kelihatannya si panda ini kayak terbang dari kayangan terus mau kungfu. By the way, ini nama menunya beneran Kung Fu Panda ya. Jadi kayaknya mereka sih bayar royalti. Mungkin itu salah satu alasannya bikin mahal juga. Terus aku pesen dessert dan suamiku pesen menu biasa karena takut kalau menu panda-panda katanya takut gak enak. Apa jadi cara motongnya ya? Beli makanan cantik malah bingung. Harus dihancurkan. Topinya dilepas dulu. Cukup kasihan ya nanti aja. Taruh sini dulu. Pas aku bingung-bingung mau motong, ada pelayan koko-koko dateng. Dia mau ngambil piring bawahnya. Cuma show ya. Oke. Mungkin ya hanya pecinta panda yang paham. Ngerusak masterpiece panda ini butuh waktu. Setelah aku beraniin potong perut pandanya, Agak keras ya badannya. Badannya panda loh. Oh, gini. Steak. Kasih saus ya. Ke atas ya. waduh, hampir Rp1 juta melayang ini. Setelah 2 menit berusaha motong akhirnya. Kita coba beefnya dulu ya, yang susah memotongnya tadi. Meskipun susah motong ternyata empuk guys. Ini tuh kayak pastry, jadi beneran kayak Wellington steaknya Gordon Ramsay. Aduh, untung duit hampir Rp1 juta. Gak sia-sia guys, soalnya enak. Ini pastry. Lah, ternyata tiba-tiba aku melihat di pojok kanan ada sesuatu. Harusnya motongnya pakai ini gak sih dari tadi? Salah pisau, guys. Enak, jujur enak. Cuman ya Cobain apa? bentar dong. Enak, tapi jujur memang sedikit overpriced ya, karena lucu-lucuan. Tuh tadi nggak kerekam guys, diulang ya. Ini tipe dessert yang jigli-jigli gitu, dari putih telur yang dikocok sampai kaku. Dan tepungnya dikit aja. Maaf beauty shotnya tadi nggak kerekam, tapi jujur ini adalah berkat yang terselubung. Untung nggak kerekam jadi aku bisa makan lagi. Ini panda no panda, ini enak. Kalahnya Theo nggak ngerekam, aku jadi makan ini. Teksturnya ada cakey-nya, ada marshmallow-nya, ada eggy-nya. Nah, cukup. Mungkin kamu nggak ngerekam. Enak apa lagi? Ngawur. Pandai gak penting. Pandai nggak penting. Ya, ini penting. Tapi kalau kamu makan pandanya itu ada manis-manisnya, jadi langsung. Coba sih. Sulit dimakan. Manis sih pandai. Makan barengnya kok jadi dewe. Enggak ini. Nah ini.
lucunya pandanya, lucu hafal. Psikopat. Enaknya makan panda sambil lihat panda. Oh iya, restoran ini juga jual berbagai macam merchandise panda. Habis makan, aku pengen jalan-jalan lagi. Ayo kita hunting makanan panda lagi. By the way, ini tuh suhunya sekitar 12 derajat Celcius pas aku kesini. Dan karena saking serunya, aku tuh tiap hari jalan 20 ribuan langkah loh guys. Dan ini pertama kalinya aku naik bis. Pertama kali ya naik bis di Cina. Maaf ya, aku tuh nunjuk-nunjuk terus, tapi literally setiap senti ada panda weh. Jadi kayak pengen nunjukin ke kalian gitu loh. Ih, sampai. Dan aku nunjuk lagi. Astronot panda. Tapi ya memang unik sih, semua dibikin panda. Kita harus cepet-cepet nih, soalnya habis gini matahari terbenam. Yuk. Adanya merchandise panda gini juga menjadi pergerakan ekonomi masyarakat di Cina ya guys. Kita cari snack panda. Sambil nabung steps biar makin banyak, aku juga mau milih-milih nih, mana snack panda yang paling menarik. Sambil muter-muter nunjukin kalian Chengdu kota panda. Dingin-dingin makan panda gelato. Hah? Siapa Anda, Mbak? Ya semua panda. Ini bingung milihnya sih guys. Nah awalnya aku kira kota panda ini bakal banyak turis dari luar negeri juga kan. Ternyata warga lokalnya itu banyak guys. Karena nggak hanya turis aja yang tertarik sama panda, tapi warga lokalnya cinta panda juga. Jadi pergerakan turisme di dalam negeri itu maju banget berkat branding kota panda. Ditambah dengan harga transportasi dalam negeri yang terjangkau banget. Jadi mau pindah kota untuk wisata jadi gampang. Turisme dalam negeri meningkat. By the way, selain panda yang hitam putih ada red panda ya. Nih. Warnanya kayak foxnya Zootopia. Tahu? Setelah galau berjam-jam, akhirnya aku memutuskan. Mana sih yang ini? Ini. Makin malam makin dingin sih hawanya. Entah kenapa aku pengen nyobain es krim panda ini tapi... Mengingatkanku pada es krim Indonesia. Es krim apa? Es krim jadul. Soalnya ini manis, tapi nggak terlalu creamy. Jadi kayak vanilanya nggak ada, nggak creamy, tapi gulanya wow. Ada teksturnya. Kamu tahu nggak sih es krim di Pasar Atom, es krim yang swirl kayak cone, namanya es krim Chicago kalau nggak salah. Nah ini mana tuh? Di sini gelasnya tuh dikasih kamu gitu kan? Ah, iya ya. Jiwa dietku agak meronta-ronta ya. Soalnya ini manis, kalori tinggi, tapi kurang enak. Tapi ya kita nggak boleh buang-buang makanan ya. Itu loh, ada panda, tapi kok hijau ya? Wah, panda Huahua. Kamu tahu nggak panda Huahua itu siapa? Enggak. Panda Huahua itu director of panda. Dia ditunjuk menjadi kayak ambasador panda gitu loh. Huahua namanya. Literally panda paling terkenal nomor 1 di dunia. Look.
Oh, ini. No open. Oh, nggak dijual. Kalau nggak dijual ngapain dipajang ya? Oh, ini padahal kulkasnya dingin loh. Jujur kecewa banget sih. Semoga besok pagi bisa mengobati kerinduan panda dengan lihat panda yang asli. Aneh. Tapi sebelum itu kita jalan-jalan dulu di kota Chengdu yang selain panda banget juga canggih banget. By the way, aku dan suami baru pertama kali ya ke Chengdu ini. Jadi masih agak menebak-menebak. Wah, itu udah kelihatan guys. Kelihatan nggak? Loh, itu ada airnya memang ya. Kok nggak kelihatan ya kalau di video ya? Wih, adem deh, ademan aku. Wih, rame. Udah, dingin. Jadi bambu ini adalah makanan dari panda. Dan satu hari panda bisa makan 20 kilo sampai 40 kilo bambu loh. Ini salah baju sih guys, dingin. Yeay, bentuk bambu. Kelihatan nggak kalau bentuk bambu? Dan ada airnya. Warnanya ganti-ganti. Karena lambang provinsi Sichuan itu lembab, hijau, dan banyak air. Keren ya filosofinya. Ayo sekarang kita mau ke mall terbesar. Kamu tahu nggak di mall ini itu ada water park. Bayangin water park guys di mall. Kamu kayaknya butuh semingguan hanya untuk menjelajahi mall terbesar ini. Dingin guys. Bela-belain kembaran sama baju panda soalnya. Gedung ini, New Century Global Center, adalah salah satu gedung terbesar di dunia berdasarkan total area lantai. Nggak main-main ya, total seluruh luas lantai bangunan kurang lebih 1,7 juta meter persegi. Bayangin, ada skating sebesar ini guys di dalam mall. Dan juga ada water park sebesar ini. Sayangnya pas kita kesini dia tutup. Ada hotel, kantor, water park, restoran. Karena baru sampai malam kita nggak sempet explore semuanya. Udah guys, kita nyari makan dulu ya, soalnya ini takutnya mau tutup ini habis gini. Kita cari. Guys, muter-muter gak ada makanan panda. Kita mendingan makan khas yang Sichuan aja yang pedes-pedes ya. Malah. Gak usah deh, gak usah. Terus. Bau enak banget. Mana-mana nasi goreng. Wah, ini wajib. Chinese food. Menakutkan tapi. Makan tuh harus khas daerahnya. Jujur aja meskipun nggak makan panda, panda pasti proud of me karena ini tuh masakan. Wih. Masakan Sichuan guys. Gila. Ini sih surga dunia dari kemarin aku makan mie favoritku. Happy. Kita coba mie-nya dulu. Aku tadi pesen yang spicy ya tentunya. Masa pesen Sichuan nggak spicy? First impression ya. Ini sih nggak spicy guys. Berarti kalah Indo. Kalah. Tapi cuman pedasnya di sini tuh beda ya. Pedasnya di sini tuh kayak nambing atau kayak bikin lidah tuh kayak kebas mati rasa. Hati loh, tapi pedesnya itu sering telat. Kemarin aku pedesnya telat. Kayak gak pedesnya pedes ternyata. Kamu lihat di bawah sini. Ada kue. Oil bukan kuah. Karena kan di sini Sichuan pakai oil. Kalau di sini sih full lemak ya.
Satu yang aku notice dari masakan Cina setelah beberapa hari ini, sayuran tuh sangat penting untuk tekstur dan overall rasa. Ini tuh ada sawi, lobak, wortel, terus tahu yang benar-benar padat itu dipotong kecil-kecil gitu ya, jamur, seleri, aku udah nyebut seleri belum tadi ya, seleri, sama buncis. Jadi makanan itu teksturnya nggak cuma 1, 2, tapi 7 guys. Ada timun, bawang bombay, daun bawang. Jadi minum padang nggak? Gak usah lah ya. Ini menghabiskannya effort guys. Udah kita langsung aja besok ke tempat panda yang asli. Bukan panda kartun, bukan panda makanan, panda real. See you besok. Pagi guys. Kita mau ke Panda Research Base Chengdu. Yuk. Kita harus agak-agak cepet nih, soalnya jam 9 alias 40 menit lagi pandanya dikasih. Ini katanya kamu harus ke Villa 6. Kita mau ke Villa 6 soalnya katanya banyak yang selebriti panda. Yuk, ini jauh ternyata guys. Ayo, let's go, let's go. Ayo cepet, nanti kita nggak panda feeding. Oh, itu lu ada shuttle guys. Ya. 那车游客都把安全带系上。 Saking luasnya kamu harus naik shuttle guys, nggak bisa jalan kaki doang, kalau nggak mau kakimu putus ya. Jadi kita kesini itu better pagi ya, soalnya kalau pagi itu pandanya lebih aktif, kalau siang dia udah mulai ngantuk. Ternyata bukan kayak kebun binatang guys, ini lebih kayak hutan dan jauh banget. Seorangnya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Itu ya. Ini semua nggak bisa bahasa Inggris guys, jadi kita bingung nih mau kemana. Lewat mana? Oh nggak gitu sih. Nah, pokoknya kita ketemu panda ya. Wah, lah ya ini kemana pandanya? Ya wis lah, itu lo nomor 4. Mana? Ya wis 4 aja. Gak tahu kata. Jadi ceceku itu adalah panda mania guys. Dia bilang harus ke 6 dulu, tapi karena nggak nemu kita yang lain ya. Setelah dari kemarin lihat panda palsu, akhirnya akhirnya guys, aku melihat panda pertamaku. Lucu nih. Namanya Yacu. Makan bambu. Bukan, itu daun. Dah, kita lihat yang lain yuk. Pandanya beneran lucu loh teh. Sumpah lucu pol. Mana? Jalan teh. Jalan. Ih, jalan. Ini settingan kameraku yang salah atau mereka memang slow motion guys? Lagi lihat sini.
Di sini aku tuh baru nyadar kenapa panda itu bisa lucu. Kepalanya tuh gede, matanya bulat, hidungnya kecil beneran kayak kartun. Terus pola hitam putih di mata itu jadi ekspresinya jelas, kayak lagi kaget atau polos gitu loh. Gerakannya lambat, jadi nggak kerasa kayak kita mau diserang. Nah bener kan, nomor 6 ini yang paling rame guys. Udah ngalah-ngalahin Jurassic Park di Universal Studio Beijing. Ini ya semua ngantri Hua-Hua, direktur kehormatan Chengdu. Karena gara-gara Hua-Hua ini turismenya naik drastis guys. Cuman gara-gara satu panda. Kok dia warna asik ya? Iya. Kelihatan nggak? Mungkin gara-gara saking semangatnya ngunyah daun bambu. Dia warna asik deh. Dingin soalnya teh, ini hawanya dingin jujur. Selain dewasa, di sini juga ada bayi panda. Ini kita mau ke nursery guys, lihat baby panda. Ini ada dewasa lagi guys, dewasa dulu ya. Ini masih dewasa, ini lahirnya 2012. Ini ya, meskipun udah dibantu pakai papan nama, tetep aja aku nggak bisa bedain. Yang aku tahu cuman lucu dan lucu banget. Ini panda makan sampai tidur-tiduran. Kalian ya, kalau kalian bukan panda, habis makan jangan tidur, nanti asam lambung. Kamu gak bakal percaya kalau itu nyata, soalnya mirip banget sama boneka. Bosen sama yang hitam putih, sekarang panda merah. Coba perhatiin baik-baik. Panda merah ini, apa miripnya sama panda putih? First impression sih, at least mereka ini nggak se-slow motion panda putih hitam. Ternyata red panda sama panda itu beda spesies dan beda keluarga. Kalau red panda itu lebih deket ke musang, rakun. Kalau panda yang hitam putih itu lebih deket ke bear, beruang. Jadi cuman penamaannya aja yang sama nih. Terus yang unik lagi, kamu tahu nggak kalau panda udah dewasa sekitar umur 2-4 tahun itu Cina berhak untuk mengambil. Meskipun dia tuh dari Korsel, dari Jepang, karena memang punyanya Cina, jadi Cina berhak mengambil. Di sini tuh banyak orang Korea guys, karena orang Koreanya sendiri kangen sama panda yang dulunya di Korea, sekarang pindah ke Cina karena ya harus pulang tadi itu. Panda salah satu yang terkenal namanya Fubao. Terus Fubao ini masih punya 2 saudara kembar, masih di Korea, dan nantinya akan kembali ke Cina. Jadi fans-fans panda kalau kangen sama panda negara asalnya harus ke Cina untuk mengunjungi mereka. Lucu ya. Sebenarnya Indonesia juga punya banyak ya hewan-hewan yang unik-unik. Contohnya orangutan, komodo, cendrawasih, dan banyak lainnya. Halo guys, habis mendaki baru sampai Panda Panoramik Restoran Kantin. Kamu apa? Sosis? 2. Ini loh ada burger. Hewa. Hewa. Wewap es krim. Es krim. Oke. Kecewaku kemarin terobatin karena bisa beli di sini, guys. Suamiku beli sosis lagi. Di mana-mana sosis beliau ya. Gila, ini terlapar sih, guys.
Sosis di sini tuh memang juicy banget karena emang berlemak ya. Tapi ya mau gimana, udara dingin gini cocoknya memang makan yang berkalori berlemak. Sosis di sini juga khas, teksturnya luarnya selalu crispy ya, kayak gitu. Nggak bisa nonton Hehua, kita makan aja es krimnya. Emang bentuknya dia kayak gitu. Bentuknya dia tuh khasnya tuh kayak onigiri, belakangnya dia tuh. Makanya dia terkenal, dan terkenalnya dia juga lebih putih dari panda lain. Ini kuning nggak? Iya, ini vanilla soalnya. Kamu jangan perfeksionis, kita daripada ngantri 2 jam. Nah, dingin-dingin makan es krim. Oh keras sih, bentar. Dingin soalnya, dingin ya, sebentar. Manis guys, manis tapi kurang creamy. Kok dari kemarin es krimnya hampir sama semua ya? Terus kalian lihat memang Hehua itu ciri khasnya teardrop shape matanya itu loh. Si kantung matanya tuh punya motif. Kayak mau nangis. Iya. Jadi lucu kan kayak gitu. Kurang ya? Masih enakan Walls atau Campina. Nggak main-main, popularitas satu panda bernama Hua Hua atau Hehua bikin Chengdu Panda Base Research ini tempat paling ramai se-Cina nomor 2 pada saat tanggal merah tahun lalu. Ngapain wewa-wewa? Yang betul tuh ini. Burger. Apa tuh? Burger. Ada di Indonesia Ini es krim juga ada di Indonesia. juga. Nah, kok ada isinya? Oh, ada. Wush. Ini isinya dikit ya. Tapi cuma ada itu makanannya. Kita terjebak di sini, guys, nggak bisa makan. Enak. Kamu kok mirip panda sih, sudah putih terus hitam. Makan itu. Nggak usah nanti Gert. Nggak nyangka dulu panda sempet jadi langka karena mereka jarang kawin dan cuman punya masa subur 2-3 hari setahun. Salah timing dikit kamu harus nunggu tahun depan. Ini kok kayak lebih kecil ya? Kayak lebih kecil loh. Bener gak sih? Ini deh. Selain itu mereka tuh juga ceroboh, jadi banyak yang tidak selamat ketika ada di hidupan liar. Oh ya, ada lagi bayi panda yang lahir dimanapun, misalnya lahir di Indonesia, Kanada, US, semuanya tetap milik Cina. Ini udah deket exit dan sampai di sini aja video kita. Ternyata panda nggak cuma lucu, imut, tapi pinter. Banyak hal di dalam panda yang sangat menarik. Bye, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Katanya gak mau makan es krim, sekarang makan es krim. Ini namanya yak milk. Yak ampun. Yak. Tuh. Mau susu bang? Bedanya sama Hokkaido Milk apa? Ini enak. Bedanya apa? Apa? Ini gak usah makan lagi loh, teh langsung tidur. Kelakuanmu, kelakuanmu.